manajemen skala individu. Oke. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kaitannya dengan persepsi ya. Sudah kita bahas waktu itu dengan perubahan skala individu. Kita akan coba dengan hal-hal yang lainnya. Bentar. Kita bahas teori ya. Saya senang sekali dengan kemarin sebagian mengerjakan PR, mungkin 10% ya, atau 12% mengerjakan PR. Itu bagian saya percaya semua walaupun nggak share ke saya, akhirnya jadi mikir, saya udah berubah belum ya ke arah yang lebih baik gitu. Dulu tambah lama saya juga senang dengan jujurnya Asi bilang, saya sebenarnya belum ngerti Bu teori Court-Lewin. Sebenarnya tadi dengan parabel atau perumpamaan metafora yang gampang ya kayak es. Kalau es itu mau berubah bentuk dari bulat ke kotak ya dicairin dulu, pindah wadah, berubah kan, kemudian dibekukan lagi. Nah, kira-kira seperti itu sederhananya ya. Oke, kita akan lihat metode perubahan perilaku. Saya mau berubah, Bu. Saya ingin berubah gitu. Tapi kadang-kadang mulai dari mana ya gitu. Caranya bagaimana ya saya berubah kayak gitu. Yang jelas memang harus punya knowledge, pengetahuan. Kenapa Dr. Helda bisa mengajarkan healthy life gitu ke seluruh keluarga? Yang pertama, dia memiliki ilmunya gitu, tentang hidup sehat itu seperti apa. Kemudian yang kedua, dia menjadi role model gitu, contoh. Karena dia berperilaku hidup sehat sehingga lebih mudah dicontoh oleh suaminya dan anak-anaknya ya. Kalau kita coba melihat ya, kita ingin berubah kaitannya dengan katakanlah sikap tertentu yang kita sadar tidak suka sikap tertentu dari diri kita apa, minder, nggak punya self confident gitu ya, nggak percaya diri. Apakah saya bisa ya mengerjakan hal ini seperti itu? Jadi artinya orang-orang yang melakukan hal besar, karya besar, pasti dimulai dengan tadi keberanian, confident, percaya diri. Nih, Uni Ayu muncul nih, Uni Ayu nanti akan bicara juga. Artinya kebayang nggak Uni Ayu itu orang Indonesia, dulu angkatan bareng saya di UI ya, cuma saya jurusannya apa, dia jurusannya apa gitu, ekonomi. Atau sekarang bermukim di Malaysia, udah gitu bukan sekedar bermukim di Malaysia, pindahnya bukan cuma pindah habitat dari organisasi A ke organisasi B, dia pindah negara gitu ya, dari Indonesia ke Malaysia, perubahan kultur. Dan ternyata bukan cuma pindah tempat untuk jadi ibu rumah tangga, ikut suami gitu judulnya, tapi apa? Jadi pengusaha gitu. Ya. Nah, itu satu hal yang luar biasa, kita bisa berbagi nanti dari mana sih dia mulai berubahnya gitu ya. Oke. Jadi metode atau teknik perubahan perilaku berbasis teori itu yang diubah kalau kaitannya intervensi ke personal ya, intervensi ke pribadi, intervensi skala pribadi. Jadi yang diubah adalah satu atau beberapa aspek psikologis yang ada pada diri orang tersebut ya. Nah, biasanya yang diubah adalah sikap, attitude ya. Dari PR kelihatan banget, oh saya sebelumnya kalau bertemu orang langsung gini, ini orang apa ya, baik nggak ya, seberapa ini pemahaman agamanya gitu ya, kemudian dan seterusnya. Jadi hanya mau bergaul dengan orang yang homogen. Padahal mungkin Uni Ayu tahu ya, tahun 80-an yang pakai jilbab itu di UI bisa dihitung pakai jari gitu. Jadi kita ngitung di psikologi ada 4 orang, di fakultas hukum 2-3 orang. Jadi bisa dihitung gitu pakai jari. Nah itu nggak mungkin kita bergaul cuma hanya yang dengan yang berjilbab itu. Jadi berbaur dengan siapapun. Nah ternyata itu memang satu hal yang harus diubah tadi, bahwa hanya mau bergaul dengan orang-orang yang homogen gitu ya. Nah kemudian juga ada yang disebut self efficacy ya, efikasi diri. Efikasi diri adalah keyakinan atau kepercayaan diri seseorang bahwa dia mampu mengorganisir, mampu melakukan satu tugas, mencapai satu tujuan, dan menghasilkan sesuatu. Ya, 2. Kemudian bagaimana dia mengimplementasikan tindakannya untuk mencapai kecakapan tertentu. Nah, ini satu hal ya. Jadi ini pentingnya masalah kepercayaan. Makanya ibu-ibu gitu jangan sampai pada saat pola asuh anaknya itu
ibunya menunjukkan tidak percaya pada anaknya karena itu benar-benar tahapan awal penanaman basic trust gitu ya pada anak bahwa dia punya kepercayaan yang mendasar, rasa aman yang mendasar. Jadi jangan sampai keluar dari kalimat ibunya, mau jadi apa kamu gitu. Kalimat yang meragukan dari ibunya mau jadi apa kamu itu akan berdampak gitu pada diri anak dalam proses tumbuh kembangnya gitu. Jadi ibunya harus yang yakin bahwa anaknya akan menjadi somebody gitu kan. Nah, tadi disebut juga efikasi diri ini atau self efficacy ini adalah hasil interaksi dari proses penyesuaian diri secara individu dengan lingkungan eksternal. Ya, kemudian antara kemampuan personal, lalu hasil pengalaman, pendidikan. Jadi dia buat hasil dari beberapa aspek. Aspek mungkin genetis, ya, given, memang ya dia orang yang ditakdirkan mungkin memiliki kelebihan-kelebihan untuk percaya diri. Nah, ditambah dengan hasil-hasil pengalaman dia dalam pola asuh di rumah, kemudian juga pendidikan di sekolah. Kenapa sih anak-anak di barat, contohnya kita lihat ya, di negara Amerika atau Eropa, itu dari kecil sekali gitu ya, umur 4 tahun, 5 tahun, atau 3 tahun, sudah berani public speaking, bicara di depan umum, dan kemudian runut pula ya pembicaraannya. Nah, sementara anak-anak seusia itu di Indonesia mungkin begitu diberikan mikrofon atau ada kamera yang menyala, mereka malu gitu untuk bicara. So, nggak usah ada kamera, bicara depan kelas aja ya. Jadi itu memang kultur juga yang mempengaruhi. Nah, ada beberapa faktor pembentuk ya tadi efikasi. Yang pertama adalah pengalaman yang membekas, pengalaman yang berkesan. Jadi kadang-kadang ada istilah bekas luka dari pola asuh gitu ya. Jadi harusnya juga mudah-mudahan kemudian lingkungan yang baru, kemudian mungkin dia mendapatkan pasangan yang bisa katakanlah menyembuhkan bekas luka itu, atau dia menjadi orang yang pemaaf. Ya udahlah, orang tua saya memang pada saat mengasuh dan membuat saya merasa bodoh, dibilang mungkin nggak mampu atau bandel, itu karena tidak paham dan seterusnya ya. Dia berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan katakanlah hal yang menyakitkan yang pernah dia alami, lalu komparasi dengan orang lain. Nah, kalau dia merasa itu dia bisa mencapai itu, oh saya juga bisa kok mencapai gitu ya, hal seperti yang dia lakukan. Atau dia suatu saat, oh saya bisa melakukan ini gitu, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh teman saya, itu akan membuat dia semakin percaya diri. Ya. Kemudian makanya kita lihat ya, atlet itu termasuk orang yang punya competitiveness tinggi, ya, punya jiwa kompetitif yang tinggi. Nah, di dalam bahasan-bahasan itu ada yang disebut need for affiliation dan need for achievement. Ternyata buat orang Asia ya, buat orang Timur dan juga tentunya orang Indonesia, itu yang lebih tinggi adalah need for affiliation. Gitu yang istilah mangan orang mangan kumpul itu. Ya, jadi yang penting pokoknya kebersamaan. Sementara buat orang Barat, need for achievement-nya itu yang lebih tinggi. Ya, ya sebenarnya yang bagus dipadukan ya. 3, pendapat orang lain. Kadang-kadang dia bisa dapat reinforcement positif kalau mendapatkan ya recognition, kemudian dapat apresiasi. Ini yang penting ya, Bapak Ibu sekalian, ada yang disebut kecerdasan apresiatif. Ya, appreciative inquiry. Ini adalah jenis kecerdasan yang harus dimiliki oleh kita semua, terutama sebagai orang tua atau guru atau atasan gitu ya. Kemampuan untuk mengapresiasi anak, anak didik, gitu, bawahan, dan seterusnya. Karena siapalah kita gitu di hadapan Allah Sang Pencipta. Tetapi dalam Quran misalnya ya, surat surat ke berapa ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau nggak salah surat ke 68 itu 67 surat Al-Insan. Surat Al-Insan ayat 22. Inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Jadi setelah menyebutkan ini loh surga, balasan-balasan, makanan yang lezat, minuman-minuman, ada kemudian Allah mengatakan itu semua adalah balasan untukmu dan semua usahamu itu disyukuri, masykuro, diterima kasihi, disyukuri, diapresiasi gitu.
Jadi Allah Sang Pencipta yang memberikan segala-galanya kepada kita aja berterima kasih atas usaha baik kita dan kemudian memberikan reward yang gak tanggung-tanggung gitu dunia akhirat. Terus siapa kita gitu? Walaupun hanya sebagai atasan memberikan salary fee tiap bulan, kemudian merasa udah saya udah kasih gaji dia, buat apa saya puji dia? Buat apa saya juga harus menyampaikan gitu apresiasi? Jadi seolah-olah dia merasa ngasih gaji ya udah gitu ya. Seorang tua juga saya udah kasih makan dia, saya udah didik dia gitu. Tapi tidak mengatakan oh, anak soleh gitu ya, sayangnya Pak Ibu dan seterusnya. Kemudian keadaan psikologis, jadi perasaan yang positif dan bersemangat itu bisa meningkatkan. Jadi ada istilah empty bottle or fulfilled bottle ya. Jadi empty bottle, botol kosong itu adalah orang yang selama masa tumbuh kembangnya itu lebih banyak mendapatkan celaan, hinaan, gitu ya, bahkan mungkin dicaci maki. Sementara fulfilled bottle, botol penuh itu dia yang mendapatkan cinta, apresiasi, pengakuan dari orang-orang terdekat, dari ayah ibunya, kakek neneknya, pamannya, teman-teman dan seterusnya. Ya, oke. Kemudian metode perubahan perilaku mempengaruhi determinan tertentu dan harus diidentifikasi determinan yang relevan. Mungkin kalau dalam ilmu kedokteran kan ada diagnosa awal, mana yang memang perlu diperbaiki. Jadi kalau misalnya orang pusing itu kan cuma simptom kan, gejala gitu. Tetapi apa yang menyebabkan dia pusing? Nah, itu yang diintervensi. Nah, kemudian contoh mungkin ya, di sini ada Coach Alfat yang pernah menjadi supervisor buat gym ya, tempat fitness center, Muslim Fitness Center. Kalau orang ingin dapatkan bicep yang lebih besar, ternyata juga ada beredar kan, kalau Anda lututnya sakit, jangan latihan yang seperti ini, itu justru akan menimbulkan beban pada lutut. Saya ingat banget Dokter Helda nasihatin saya kalau naik tangga Mbak miring. Jadi biarpun orang ngeliatin saya tetap aja jalan naik tangga tuh miring. Kenapa? Jangan bertumpu di dengkul gitu ya, di lutut. Kayak orang ingin dapatkan bicep yang lebih besar, pasti dia gunain alat tertentu di fitness center itu, halternya atau apa, ada latihan khusus membesarkan bicep. Jadi jangan kemudian salah alat dan salah metode gitu ya. Nah, jadi prinsip yang mendasari bahwa melatih otot menyebabkan otot itu tumbuh itu disebut metode perubahan. Ya, bisa jadi otot mana yang ingin dilatih gitu ya. Jadi kemudian ada parameternya ini. Berarti memang sudah berhasil membesarkan otot bicepnya gitu ya. Nah, penting untuk disadari tidak ada metode yang mampu mempengaruhi semua determinan gitu. Jadi metode ini mempengaruhi ini, metode yang ini mempengaruhi ini gitu ya. Nah, karena itu sekarang dikembangkan pendekatan yang lebih holistik gitu. Jadi bukan hanya mengandalkan kekuatan psikologis, kekuatan kepribadian seseorang saja, tetapi juga ada dia dapat kesempatan untuk berubah nggak? Ya, dia diberi kesempatan untuk berubah nggak? Dan dia mampu untuk berubah atau tidak? Ya, saya pernah mengajar agama Islam di ekonomi UI Extension ya. Cukup lama juga dari tahun 99 sampai 2006 ya. Nah, itu ada mahasiswa yang Ibu, aku ingin berubah gitu. Aku ini pemabuk. Ini mahasiswa ekonomi UI ya. Ingin berubah gitu. Terus langsung mengatakan, "Ya, bismillah. Coba kamu kurangi minuman alkohol yang kamu konsumsi." Step by step. Seperti orang yang, "Ibu, aku perokok berat, aku pengen berhenti." Bisa. Nggak ada sih perokok yang bilang mau berhenti, dia peminum ya. Dan ternyata pada saat saya mau pergi haji, semua kirim doanya supaya lulus dengan nilai memuaskan, diterima pekerjaan di Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, BI, Departemen Keuangan. Dia cuma, "Ibu doakan agar aku mampu jadi anak yang baik." Ya, jadi kepercayaan dari orang di sekitarnya, pembimbingnya, gurunya, pembimbing spiritual, orang tua, bahwa dia, ya kamu bisa berubah. Ada juga seseorang yang sudah makan, "Ibu, I lost my virginity," gitu kan. Saya udah kehilangan ini. Terus saya pengen baik, Bu. Dan dia pakai jilbab. Saya diteror, Bu, oleh mantan gitu ya. Oh, kamu tuh munak, kamu tuh menutupi kamu tuh nothing. Bukan lagi nobody ya, nothing seperti itu. Saya bilang, tutup, ganti HP kamu bismillah memulai hidup baru. Nah, karena pernah ada kejadian tragis ya di koran, itu orang pengen berubah, tapi kemudian malah terjadi hal yang
sebaliknya ya, kata mantannya, oke, kita pisah baik-baik, ketemu di sini. Ternyata malah yang menampangi orang jahat dan terjadi hal yang tidak diinginkan ya, nggak tega untuk menyebutkan. Oke, jadi kesempatan untuk berubah ya. Kemudian istilahnya orang-orang di sekitar yang memberanikan dia untuk kamu mampu berubah jadi orang baik seperti itu ya. Jadi artinya memang kita juga melihat konteks dunia nyata di mana orang tersebut hidup gitu. Ya, apakah dia memiliki supporting system gitu untuk dia bisa berubah ya. Jadi misalnya orang pengen menjadi orang yang hemat gitu ya, hemat energi atau apa, zero waste dan sebagainya. Itu ada kaitan juga. Ada nggak kebijakan konservasi lingkungan? Ya contohnya waktu lingkungan peduli nggak pada hal seperti itu, hemat energi. Jadi misalnya seperti kita menghemat listrik bukan karena aku mampu bayar rekening listrik gitu. Aku mampu bayar rekening listrik yang besar. Bukan masalah dia mampu membayar rekening listrik gitu. Tapi untuk anak cucu next gitu. Ya, kalau di masa mendatang. Kayak ada seorang ibu di restoran Jerman gitu, ada anak muda yang tidak menghabiskan makanannya ya, disamperin sama ibu-ibu itu. Kamu tuh bukan masalah kamu bisa bayar atau tidak, kamu menghabiskan cadangan pangan dunia. Oh, bayangin udah sampai konteksnya dia ngomong berpikirnya holistik. Ini udah lagi ini makanan-makanan gue pesen sendiri di restoran nih, ibu bicara cadangan pangan dunia gitu ya. Atau kemudian ada orang yang membersihkan mobil di Australia, airnya berlimpah keluar, ya dapat teguran karena harus hemat air dan seterusnya. Jadi itu contoh. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau dia berperilaku yang menyimpang dengan lingkungan yang sudah memiliki tren ke arah kebaikan, maka kemudian istilahnya terjadi cognitive dissonance gitu. Ya, cognitive dissonance artinya tadi ketidaknyamanan dia secara kognitif dan seterusnya. Nah, itu. Jadi artinya memang harus ada contoh ya di Amerika atau di Barat sekarang bahwa merokok tidak lagi menjadi tren atau gaya hidup. Ya, kehilangan virginity gitu di usia ini atau sex before marriage juga buat di beberapa negara Eropa Utara tidak lagi menjadi gaya hidup ya, lifestyle. Oke, kalau kita lihat metode perubahan dalam Islam gimana konsep Islam? Ya berubah dari diri sendiri, lalu belajar dari sejarah ya, keberhasilan atau kegagalan orang lain, lalu mengubah kultur lingkungan, pindah habitat kayak orang yang membunuh 99 orang, pindah kamu tinggalkan negerimu itu, pindah ke negeri yang lingkungannya baik seperti itu. Dalam perjalanan dia wafat terus didekatkan kepada tanah yang akan dia tinggali ya, dan dia lebih dekat ke surga seperti itu. Oke, sekarang kita lihat next ya, next. Mulai dari diri sendiri. Oke. Mulai perubahan dari diri sendiri ya, ibda bin nafsik, dari dirimu. Nah, ini contoh ya. Bagaimana soal apresiasi kerjaan aja. Thank you, you let me save your life. Thank you for letting me save your life. Ini motonya lifeguard di Pantai Kuta, Bali. Jadi mereka pakai moto itu gitu ya di bajunya, di ininya, bahwa mereka justru berterima kasih bahwa ada orang-orang yang memiliki trust, kepercayaan untuk mempercayakan keamanan dirinya, keselamatan dirinya ketika berada di Pantai Kuta, Bali itu pada lifeguard itu, yang punya kemampuan berenang, punya kemampuan menyelam, punya kemampuan apapun itu. Jadi saya kadang-kadang kalau melihat penyapu di UI ya, jadi pernah di mata kuliah di FKM UI itu mahasiswa itu mewawancarai petugas kebersihan yang menyapu di UI ya, ada satpam. Nah, salah satunya petugas kebersihan di UI. Ternyata ibu ini tinggalnya di Citayam. Jadi dia dari jam 4 ya habis habis sholat subuh deh, dia langsung berangkat naik kereta ke UI ya, berhenti di stasiun UI. Kemudian dia bilang dia bahagia gitu menjadi petugas kebersihan di UI. Kenapa? Karena dia senang kampus UI jadi bagus dan bersih. Kemudian dia senang melihat mahasiswa-mahasiswi. Terus dia merasa mereka banyak yang ramah menyapa saya, menghargai saya, tidak membedakan saya, tidak mendiskriminasi. Lalu ini saya juga jadi terharu ya. Ternyata mereka punya mimpi besar bahwa who knows gitu. Pola alam satu saat bisa aja anak saya juga jadi mahasiswa di UI seperti itu. Ini orang yang bersih-bersih di UI ya, bagian penyapu di UI itu kan
Mereka nyapunya pagi jam sekian, nanti sore jam sekian, karena daunnya itu berjatuhan terus, kan tanamannya banyak banget, pohon-pohon besar di UI ya. Jadi dia punya kemampuan menghargai diri sendiri, pekerjaannya, mengapresiasi ya pekerjaannya itu, membuat dia berarti, seolah-olah kalau saya nggak nyapu, UI ini kotor gitu ya. Kalau saya nggak nyapu, UI ini nggak akan jadi kampus yang hijau, nggak jadi kampus yang bersih. Kenapa? Orang mau ditebangin aja di pohonnya biar nggak banyak daun yang rontok gitu berjatuhan ya. Jadi kayak ketika dia menyapu seolah-olah dia lagi melukis gitu, dan lukisannya lukisan Picasso kayak gitu ya, Van Gogh. Oke. The willingness to change. Ini yang sering beredar ya, kita mungkin pernah mendengar. When I was young and free, and my imagination has no limits. I dream of changing the world. Waktu itu wah masih muda, masih merasa imajinasinya tanpa batas, bermimpinya mengubah dunia gitu ya. Ternyata setelah as I grew older and wiser, tambah tua dan tambah bijaksana, I discovered the world would not change. Dunia nggak berubah. Sekarang perang lagi gitu kan, Rusia dengan Ukraina dan seterusnya. Maka kemudian akhirnya dia bilang gini, oke, saya kayaknya kalaupun nggak bisa merubah dunia, saya coba merubah negeri saya gitu ya. Kita nih Indonesia gitu. But it seemed immovable. Tapi kayaknya nggak ada perubahan sedikit pun, gitu. Nggak bergeser sedikit pun gitu. Dan kemudian akhirnya saya berbaring di ranjang kematian gitu ya, cuma di dekat sekitar keluarga saya. Nah, tapi tadi ya ternyata juga nggak ada perubahan. Baru kemudian sekarang ketika saya berbaring di ranjang kematian, I suddenly realize if I had only changed myself first, mungkin habis itu I may have changed my family. Ya, mungkin bisa merubah keluarga. Tadi kayak Dr. Helda, dia healthy life, keluarganya healthy life gitu ya. Kemudian mungkin dengan inspirasi dan kemudian support dari mereka, mungkin saya bisa merubah negeri saya, to better my country, gitu. Memperbaiki negeri ini supaya negeri kita ini punya martabat, punya pride, punya harga diri, bukan dikenal sebagai negara yang mengirim TKI dan TKW unskilled labor ya seperti itu. Kemudian juga bukan negara yang terbelit hutang dan seterusnya. And who knows, I may have an even change the world. Jadi jangan dimulai dari saya mau merubah dunia. Coba rubah dari kita, kemudian keluarga, ya step by step, gradual gitu ya. Change begin with myself. No matter how small. Jadi diubah dari diri kita sendiri sekarang, jangan nunggu besok ya. Nggak masalah sekecil apapun perubahan. Oh, kayak Sylvie, oh ternyata yang lain perubahan-perubahan besar ya gitu. Saya perubahan enggak, semua perubahan penting. Ya, perubahan dari tidak bisa nyupir ke nyupir itu penting banget buat orang yang tidak bisa nyupir, lagi wow itu prestasi ya. Kemudian ada dulu kisah ya, kalau orang tuh biasa mengandalkan orang lain, jadi nggak mulai dari diri sendiri. Jadi ada raja sakit, kemudian terjadi mobilisasi. Mobilisasinya, ayo rakyatnya mengumpulkan madu gitu buat obat ya, selain berdoa buat rajanya. Lalu disediakan guci besar gitu di depan istana. Nah, semua membawa istilahnya botol-botol kecil berisi madu gitu. Nanti dimasukkan ke dalam guci besar. Kan nggak ada yang bisa melihat. Akhirnya banyak yang saya air aja kan yang lain juga banyak madu gitu. Udah banyak kasih madu. Jadi saya kasih air sedikit nggak akan mempengaruhi madu yang dikumpulkan oleh banyak orang. Ternyata pas guci itu dibuka dan ditumpahkan isinya air semua. Jadi semuanya mengandalkan dia bawa madu kok. Mereka pasti bawa madu, saya bawa air nggak akan ganggu. Seperti itu gitu. Nggak harus saya yang berbuat kok. Nanti banyak juga kok yang ngerjain gitu ya. Artinya banyak orang yang melakukan perubahan kok gitu, nggak harus saya. Nah, jadilah engkau gitu, seperti pohon di puncak bukit yang tumbuh tegak rimbun. Jadi memang yang bagus jadi pemimpin gitu ya, karena kalau adil jadi nomor satu tuh di 7 golongan sab'atun yuzilluhum wa fi dzillihi yauma la dzilla illa dzilluh. 7 golongan yang dilindungi Allah itu yang satu adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Jadi kalau bisa jadi pemimpin. Karena ada istilahnya pelipat gandaan amal, pelipat gandaan aktivitas dan pelipat gandaan efek gitu ya, spektrum
manfaatnya itu lebih luas gitu ke seluruh bangsa dan negara gitu kalau jadi pemimpin. Jadi jadilah engkau seperti pohon di puncak bukit yang tumbuh tegak rimbun. Namun kalau engkau tidak bisa jadi pohon di puncak bukit, jadilah seperti pohon yang tumbuh di tepi jalan. Turun nih standarnya turun. Ya, dari pohon di bukit, pohon ditumbuh di tepi jalan, menaungi pejalan kaki gitu, melindungi dari teriknya matahari. Intinya sih bermanfaat itu. Kalaupun nggak bisa jadi pohon yang peneduh jalan, jadilah engkau seperti semak belukar yang tumbuh di tanggul sungai untuk menahan lajunya air. Kan untuk air tanah nggak longsor, kenapa sih terjadi longsor? Itu karena banyak pohon ditebang. Jadi salah satu guna pohon adalah ya mencegah longsor gitu ya, menahan laju air seperti itu. Kemudian kalau nggak bisa juga jadi tidak bisa jadi semak belukar yang tumbuh di tanggul sungai, jadilah seperti bunga bakung yang diam-diam berbunga, tetap berbunga di musim kemarau dan musim penghujan. Ini Khalil Gibran ya. Kalaupun tidak bisa seperti bunga bakung, ya jadilah rumput basah yang tumbuh di jalan setapak, yang membawa orang menuju mata air. Sebab tidak semua orang harus menjadi besar, kuat, dan perkasa. Tapi sejauh mana engkau membuat hidupmu bermakna. Jadi jangan sampai karena kita nggak bisa jadi orang yang besar, hebat, kuat, perkasa, pemimpin, kita nggak berusaha untuk jadi apa-apa. Padahal yang penting adalah sejauh mana hidupmu bermakna. Sejak SD, Mbah Kakung, bapak saya selalu make your life meaningful. Jadikan hidupmu hidup yang penuh makna, hidup yang penuh arti. Dan tadi Khalil Gibran mengatakan tidak semua orang harus jadi besar, kuat, dan perkasa. Tapi yang penting membuat hidupmu bermakna. Ya. Oke, lanjut satu kali lagi teorinya. Nanti saya share ya, jadi perlu dibaca lagi. Oke, kadang-kadang ada hal tertentu. Nih, ini biasa ya, saya PowerPoint-nya pokoknya standar aja biar diomelin Dr. Helda. Saya udah kirim ke adik saya, Dr. Tias. Ya, benerin dong PPT-nya cakepin nih. Saya ini sama Helda. Aduh belum sempat. Dia lebih sibuk lagi ya, calon profesor. Oke, jadi ada yang kaitannya dengan tadi ya. Saya disiplin, saya punya perilaku yang ini, dan saya pengen seluruh keluarga disiplin, tapi ujungnya saya jadi stres, jadi marah-marah. Kadang-kadang saya terkena panic attack. Itu ya salah satu yang mengirimkan PR ke saya gitu ya. Slide-nya belum dibuka. Oh belum terbuka. Oke, saya buka. Ya. Kelihatan. Jadi ini persoalannya berarti soal pengendalian emosi. Dan ini menyambut Ramadan ya, marhaban ya Ramadan. Mungkin harus ada nih selama Ramadan proses apa yang kita lakukan sehingga setelah Ramadan, after Ramadan, ba'da Ramadan, Idul Fitri, kita menjadi pribadi yang baru. Misalnya nih menjadi pribadi yang lebih pemurah gitu kan. Ada ilustrasi yang ini kaitannya kultur tapi juga kaitannya dengan agama gitu ya, yang ini contoh ya, mungkin lihat viral ya, ini memang viral seperti itu, tapi coba kita lihat bahwa orang itu sampai kalau di Indonesia nih kulturnya kalau bisa ditraktir mendingan ditraktir gitu, tapi di Arab ini orang istilahnya sampai baku hantam rebutan mau bayar gitu, nggak mau banget. سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال كن كما غيث على الأفياء ماطر صوته يروي قلوبا وخواطر نفعه عم البوادي والحواطر قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال ابدأ الأرواح حبا أبيضا وانسى آلاما قضت فيما مضى
هذه الأيام تحلو بالرضا بنا وانظر naik atas لآيات mobil tuh ke الجمال. delivery itu ya, apa di drive thru. Itu contoh satu aspek. Gimana ya kita latihan untuk tidak selalu ngarepin takdiran, ya. Tapi mencoba memiliki jiwa haimana. Aku yang naktir gitu, aku yang bayar. Ini anak-anak saya lagi duduk ngeliatin. Ya, yo latihan jadi orang yang pemurah hati Ramadan ini. Oke, tadi kembali ya. Jangan sampai kita punya nilai-nilai ideal tentang sesuatu. Oh, ada disiplin, tapi kemudian menetapkan standar yang tinggi juga buat orang lain. Karena bisa jadi standar orang itu berbeda-beda. Contoh ya, misalnya tentang hukum istilahnya shibal ya, memendekkan celana panjang itu untuk di atas mata kaki. Itu kaitannya adalah kalau dianggap dari hadis itu esensinya nggak boleh arogan gitu, orang yang pakai pakaian kebesaran gitu untuk menunjukkan arogansi. Jadi filosofinya jangan sombong kayak gitu. Jadi di masa Umar bin Khattab kan juga kalau saya memang bajunya ini karena memang bajunya besar, ini masalah sepanjang bukan untuk sombong. Tapi kalau kemudian orang dipotong lalu memandang rendah orang lain yang bajunya panjang, wah dia nggak syar'i, wah dia nggak sesuai sunnah. Jadi nggak ketangkap esensi jangan sombongnya itu gitu ya. Seperti orang menutup aurat itu kan karena Allah gitu, karena ingin menjalankan syariat Islam, lalu memandang rendah orang yang tidak berjilbab, itu jadinya nggak ketangkap esensinya. Libasu taqwa itu pakaian takwanya ya. Oke, jadi tadi saya disiplin terus kita langsung ini nggak disiplin, kita sibuk celah ini kayak ada nih seorang ada yang tinggalnya pernah lama di Prancis ya, dan melihat di sana orang mengelola sampah tuh bagus ini. Pas pulang ke Indonesia ya dia ingin menularkan itu, tapi kemudian jadinya pas di tempat ibu-ibu penjual sayur dia berceramah panjang tentang pentingnya lingkungan, pengelolaan sampah. Nanti di mana dia juga bicara tentang sampah di Prancis ini seorang-orang. Halo, ini Depok itu kan. Nah, jadi artinya kita harus punya pengendalian diri pada saat kita memang punya kelebihan di satu hal, tapi nggak boleh memaksakan juga standar itu untuk orang lain gitu ya. Akhirnya judulnya jadi malah jadi musuh bersama. Ada ibu itu ceramah soal sampah gitu ya. Oke. Jadi kecerdasan emosional itu adalah kemampuan untuk mengenali emosi diri. Bagaimana menggunakan emosi diri untuk hal yang positif. Ya, memahami. Jadi jangan sampai kita, kenapa ya saya kok jadi marah-marah ya? Kenapa saya uring-uringan ya? Kenapa saya bad mood ya? Jadi bahkan dia tidak mengenali emosi dirinya, ya. Dan kemudian berusaha untuk mengenali emosi orang lain. Ya. Berempati gitu, kemampuan berempati, kemampuan untuk memahami orang lain, be understanding gitu ya. Dan kemudian mencoba untuk membangun hubungan yang menyenangkan karena ya saling toleran, saling memahami emosi satu sama lain ya. Nah, ada 5 wilayah kecerdasan emosi. 1 tadi mengenali emosi diri. 2 mengelola dan mengekspresikan emosi. Jadi jangan sampai jadi orang yang dipendem ya, kemudian akhirnya bom waktu gitu. Denial nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Ingat kasus nauzubillah ya, mutilasi di Jalan Jenderal Sudirman ya, itu kan karena emosi dipendam akhirnya berakhir pada pembunuhan ya. Kemudian memotivasi diri sendiri, lalu mengenali emosi orang lain, ujungnya untuk bisa membina hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, mengenali emosi diri itu kita harus yang judulnya memang kita mengenal istilah baper gitu ya. Jadi jangan hanyut gitu di dalam aliran emosi, tapi kita yang harus metamut, kita yang di atas emosi. Jadi harus ada istilahnya judulnya pembajakan emosi. Nanti kita akan coba lihat ya, ada yang kaitannya dengan sindrom Mobius gitu. Orang yang without expression itu. Jadi nggak punya kemampuan untuk mengekspresikan karena syarafnya rusak gitu. Tapi ada orang yang nggak rusak sarafnya, tapi dia juga seperti mengalami sindrom Mobius ya. Kemudian mengelola dan mengekspresikan emosi, kita menjadi kusir dari kereta emosi. Menang dalam pertarungan melawan emosi. Jadi nggak out of control gitu. Cepat menguasai perasaan negatif. Itu di Quran ada ya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kaziminal ghaiz manhan amarah wal afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain.
memotivasi diri sendiri untuk memiliki endurance. It's all about patience. It's all about endurance itu. Ya, bukannya siapa yang lebih pandai, siapa yang lebih kaya, tapi siapa yang lebih sabar gitu. Ya. Oke. Kemudian mengenali emosi orang lain. Kadang-kadang bisa menangkap pesan nonverbal itu. Nggak harus semuanya dinyatakan secara verbal. Ya, bisa aja ada isyarat-isyarat, gestur dan seterusnya. Kemudian tadi membina hubungan dalam sehingga merasa dekat, akrab, nyaman seperti itu. Emotional intelligence skill itu the ability to quickly reduce stress. Jadi kemampuan untuk bisa cepat mengurangi stres, mengurangi stres, menghilangkan stres. Jangan perfeksionis karena dunia aja nggak sempurna gitu, diri kita nggak sempurna. Jangan sampai kemudian mengharapkan semua sempurna berjalan sebagaimana yang aku mau, yang aku rencanakan. Padahal ya tadi ada hal-hal di luar kemampuan manusia yang membuat rencana kita tidak berjalan. Ya. The ability to recognize and manage your emotion. Jadi kemampuan untuk cepat mengenali dan memanage emosi. The ability to connect with others using non-verbal communication. Kemampuan untuk juga menggunakan komunikasi non-verbal. Bahkan the ability to use humor and play to deal with challenge. Jadi sense of humor itu ternyata penting. Jadi orang jangan yang garing, jangan jadi orang yang kaku. Jadi harus juga punya rasa humor, sense of humor. The ability to resolve conflicts positively and with confidence. Kemampuan untuk bisa memecahkan konflik secara positif dan dengan percaya diri. Ya. Nah, yang kedua jenis kecerdasan. Tadi kan saya sudah bicara appreciative inquiry. Kecerdasan mengapresiasi, menghargai orang lain. Lalu bicara tentang emotional intelligence, kecerdasan emosi. Lalu kecerdasan yang ketiga, adversity quotient. Adversity quotient ini kecerdasan adaptif, kecerdasan untuk beradaptasi, kecerdasan untuk menghadapi kesulitan, ya, untuk menghadapi tantangan gitu, ya. Jadi istilahnya kalau ditanya di kelas gitu, kalau Anda terdampar di pulau gitu, Anda terdampar di tengah negeri yang nggak dikenal, dengan siapa ingin bersama? Dia akan milih orang temannya yang tangguh. Wah, dia sih makan apa aja bisa. Dia tidur di mana aja bisa, nggak harus ada AC gitu ya. Makanannya juga apa aja, nggak milih-milih. Kalau dia ada di negeri ini ya udah makanan yang ada di negeri ini. Itu adversity quotient. Ada 3 tipe manusia ya sebagai penutup slide ini. Quitters, orang yang mudah menyerah saat menghadapi kesulitan atau tantangan itu. Udah deh nggak sanggup, dah berhenti. Ada juga campers, dia mulai menjalankan sedikit tapi dalam perjalanan udah cukup sampai sini juga udah lumayan seperti itu. Tapi ada yang tipenya climbers, dia nggak akan puas kalau belum sampai di puncak. Ya, kalau dia mendaki Mount Everest seperti itu, Gunung Himalaya, sampai di puncak itu, ya seperti dulu prajurit Sertu Asmudiono yang ketika nyampe di anggota Kopassus nyampe di Mount Everest, Himalaya, oh seperti Allah Akbar, dan merdeka seperti itu, kepuasan dia ketika mendaki seperti itu, ya. Oke, itu teori. Sekarang kita putar beberapa film. Skip saya sampai jam 6.50 ya. Habis itu Pak Musnar Budi. Saya tutup dulu ini. Nanti saya akan share slide-nya, PowerPoint-nya dipelajari lagi karena butuh juga proses untuk mencerna. Saya akan kaitan dengan kemarin kita bicara dari PR ada yang bahas soal motivasi, ada yang bahas soal persepsi, kebanyakan perubahan persepsi, perubahan paradigma ya. Seperti itu. Nah, coba ini. Ya. Change management. Ada ya, kalau kita lihat coba misalnya dalam proses motivasi, kaitan motivasi. Coba kita lihat ya.
Dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, ujian itu bagaikan terik sinar matahari, tapi datangnya bersama sejuta karunia, gitu ya, positif. Ya, makanya jangan sampai judulnya, oh kepribadian saya ini memang begini gitu. Jadi personality jangan jadi justifikasi gitu. Ya, kita tuh bisa secara aktif untuk mengendalikan emosi yang kita inginkan. Caranya apa? Ubah suasana hati, ubah ekspresi wajah. Kalau tadi kan musik yang didengar, buku yang dibaca, gitu ya, film yang ditonton. Yang pengen happy dia lihat komedi, dia baca buku yang positif, ikut kajian yang positif. Jangan yang nakut-nakutin terus ya. Aduh, kayaknya saya nih apa ya? Banyak kurangnya banget ya. Banyak apa dalam ibadahnya kurang banget ya. Kalau misalnya dengerin ceramah, tapi kok yang kemudian refleksinya kita jadi kecil ciut gitu ya, itu juga apa ya, kurang memberikan optimisme seperti itu. Nah, Paul Ekman dari Wisconsin Madison di Amerika, jadi subjek orang yang memanipulasi otot wajah maka akan ada korelasi psikologis dengan emosi yang dikaitkan dengan ekspresi wajah. Makanya kalau kirim emoji juga jangan emoji mewek melulu gitu, emoji yang gembira gitu, yang lucu. Coba lihat deh, bayi itu kan punya banyak ekspresi gitu. Wajah bayi itu berubah, kadang bisa nangis, bisa ketawa ya. Seperti ini juga ya. Tetapi kadang-kadang orang ada yang ini, tadi saya katakan jangan sampai kita punya sindrom bius karena sakit stroke atau apa, jadi wajahnya plain datar gitu, kayak yogurt plain, bukan strawberry gitu ya, sehingga tidak bisa menunjukkan ekspresi apapun. Nah, Lagi jangan yang sampai kita